Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu senantiasa di dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentang babakan su'ul khotimah sudah kita kaji di episode yang lalu. Maka saat inilah kita mengkaji tentang babakan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu baik pungkasannya, selamat pungkasannya, kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita membahas tentang husnul khotimah, saya akan bersolawatan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zalim yang mendapat kejahatan dari orang yang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka, dan berikanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba saatnya kita mengkaji tentang husnul khotimah. Jadi untuk mengkaji husnul khotimah, kita membaca lagi ayat yang dari surat An-Nur, ayat yang ke-42 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang sudah berbaiat pasti sudah memahami, sudah tahu caranya kembali kepada Allah, sudah tahu caranya rojiun kepada Allah, sudah bisa kembali ke rahmatullah, sudah bisa kembali kepada kerajaan Allah. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat. Jadi maknanya berbaiat di sini bagi orang-orang yang sudah bisa mati sebelum mati. Bagi orang-orang yang masih belum berbaiat, bagi orang-orang yang belum bisa mati sebelum mati, ya bingung bagaimana caranya, karena hawa nafsunya masih berkuasa atas dirinya, maka masih diangan-angankan di hatinya semua itu.
seperti angan-angan fata morgana. Karena yang menjadi mursidnya selama ini masih iblis dan setannya, masih hawa nafsunya yang merasa memahami kupasan-kupasan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang-orang yang husnul khotimah itu adalah orang-orang yang di hatinya sudah suci dari selain Allah. Jadi husnul khotimah itu adalah bagi orang-orang yang kembali menjadi bayi lagi. Yakni kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Karena apa? Karena saat bayi kita belum ada. Kita masih gaib. Kita masih belum muncul. Belum jadi Tuhan. Jadi masih dituhani oleh Allah yang maha suci. Itulah tempat kembali. Itulah jalan roji'un. Dan itulah jalan husnul khotimah. Ketika hati sudah bergema la ilaha illallah. Jadi bukan kata-kata atau bacaan la ilaha illallah yang dibaca di hati. Bukan bacaan itu. Jadi yang dimaksud bergema di hati la ilaha illallah itu tak bersuara dan tak berhuruf. Coba bayangkan seperti apa itu. Karena yang tahu itu hanya Allah. Ya hanya Allah lah yang tahu. Bagi hamba yang sudah kembali kepada Allah, ya bertemu dengan Allah. Ketika manusianya sudah sadar, sudah menyadari atas segala kesalahannya, sudah menyadari atas segala kezalimannya, kembali pulang lewat pintu baiat. Jadi setelah kembali kepada Allah, maka bebaslah manusia dari huru haranya dunia. Dari huru haranya masalah-masalahnya. Dari huru haranya kesedihan-kesedihan hatinya. Jadi semuanya akan hancur lebur. Kekuasaan manusianya. Kiamat mulkus samawati wal ard manusianya. Kiamat kerajaan manusianya, yakni hancur leburnya kehidupan manusianya, hancur leburnya bumi manusianya, badan-badannya sudah tak ikut memilikinya, sudah tak ikut menguasainya. Inilah yang disebut Muhammad Rasulullah. Jadi kembalilah kepada Muhammad Rasulullah. Karena manusia itu bersumber dari hal yang tak dapat disebut. Tidak ada sesebutannya bahwa diri kita ini manusia. Hanya Allah lah sang pencipta yang bisa menyebutkan bahwa diri kita adalah manusia. Bila tak ada hidup, apa kita bisa ngaku-ngaku bahwa diri kita adalah manusia? Jadi Allah lah yang mengaku-ngaku bahwa diri kita ini manusia. Hidup itulah yang memerankan badan-badan ini. Jadi pulangkanlah mulku samawati wal ard. Jadi pulangkanlah hidup dan badan ini kepada Allah. Dan apapun di antaranya, seluruh aktivitas di dalam kehidupan ini selalu berpulang kepada Allah lah yang berkuasa atasnya. Inilah jalan husnul khotimah. Jadi baik suci pungkasannya, selamat kembali kepada Allah dengan senyuman kebahagiaan.
Jadi husnul khotimah di dalam sholatnya, husnul khotimah di dalam seluruh ibadah-ibadahnya, husnul khotimah di dalam duduknya, husnul khotimah di dalam berdirinya, husnul khotimah di dalam mandinya, husnul khotimah di dalam makan minumnya, husnul khotimah di dalam memasaknya di dapur, husnul khotimah di dalam belanjanya ke pasar, husnul khotimah di dalam naiknya sepeda motor, husnul khotimah di dalam seluruh pekerjaan-pekerjaannya, semuanya serba husnul khotimah. Itulah amalan yang suci. Karena hati selalu berpulang kepada lillahi ta'ala daripada berpulang kepada linapsinya. Inilah yang disebut di dalam husnul khotimah itu disebut amal yang soleh. Amal yang pasti diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin tidak diterima oleh Allah yang berbuat amal ya Allah sendiri. Jadi kemakhlukannya, jadi kemanusiaannya, jadi Muhammadnya sudah sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Jangankan bisa apa-apa, hidup saja tak punya. Inilah disebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh dari seluruh manusia. Contoh manusia termulia, maka ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad itu. Jangan ngikut raganya, hatinya yang diikuti. Iman takwanya yang diikuti. Jadi bila iman takwa di hati ini sudah benar, sudah maha suci yang berkuasa atas langit dan buminya, maka benarlah, maka sucilah semua apa yang dilakukannya. Sama halnya ketika kita membahas tentang sholat di dalam ilmu fikih. Jadi sholat itu induk dari segala induknya segala ibadah. Bila sholatnya itu khusyuk, bila sholatnya itu baik, bila sholatnya itu diterima oleh Allah, bila sholatnya itu mi'rad, maka seluruh apapun yang terjadi di luar sholat pasti mi'rad semua. Namun akan tetapi bila di dalam sholat induknya ibadah hati kita mabuk, tertidur, terlena, bertemu dengan Tuhan-Tuhan dunia di hatinya, maka di luar sholat pun semuanya serba salah, serba hancur, serba tak ada hikmah dan faedahnya di sisi Allah, melainkan azab yang pedih. Berilah kabar gembira kepada mereka. Apa itu? Yakni azab yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembali kepada Allah itu ya harus lewat pintu baiat, yakni syahadat. Bila kita belum bisa bersyahadat, bagaimana mungkin kita disebut Islam? Jadi pintu Islam, pintu keselamatan, pintu husnul khotimah itu berawal lewat syahadat, penyaksian. Nah, jadi kalau di dalam babakan syariat kan cuma kita berkalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang bersaksi dan yang menyaksikan siapa? Ya masih manusianya yang merasa bisa mengucap syahadat. Itu ya belum Islam, belum selamat, belum husnul khotimah di sisi Allah. Akan tetapi bagi manusia, bagi hawa nafsu itu sudah cukup disebut Islam bagi hawa nafsu. Karena hawa nafsu setan itu selamanya tidak mau bersujud kepada Adam. Tidak rela hatinya, tidak ridho hatinya bila ia dikatakan tidak wujud. Bila ia dikatakan tidak ada, Allah saja yang tak wujud, Allah saja yang tak ada. Nah ini kan kita tersesat mengikuti akidah dan imannya setan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah menyadarinya, maka belajarlah syahadat. Syahadat yang benar. Siapa yang bersyahadat itu? Selama kita yang merasa bisa bersyahadat, kita yang merasa bisa berkalam syahadat, ya masih belum syahadat itu. Masih syahadat-syahadatan, masih bohong-bohongan, masih dusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Karena di hatinya masih mulkus samawati wal ard, menjadi rajanya langit dan bumi. Karena di hatinya menjadi rajanya hidup dan badan ini. Jadi selamanya lambangnya bagi orang yang su'ul khotimah itu Allahnya goib. Akan tetapi lambang tanda bagi orang yang sudah husnul khotimah, Allahnya lebih wujud, lebih nyata daripada ciptaan-ciptaannya. Jadi kebalikannya. Jadi adanya su'ul khotimah dan husnul khotimah, maka jelaslah adanya sekarang ini. Tapi dibabakan filmnya, tapi dibabakan batiniahnya, tapi dibabakan hakikat dan ma'rifatnya. Ilmu hakikat dan ma'rifatnya. Kalau kita membahas tentang syariat, yaitu semua cerita-cerita yang belum kita ketahui besok adanya. Maka semuanya akan kadaluarsa. Kita akan tertipu dan menyesal dengan penyesalan yang sangat amat dalam ketika Yaumil Akbar itu datang. Dirampasnya dengan paksa seluruh harta-harta kita. Dirampasnya dengan paksa apa yang dicinta-cintai di dalam hati kita. Dirampasnya dengan paksa dan siksa badan-badan yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita. Dirampasnya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Dengan paksa dan siksa yang begitu amat pedihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua memahami pemaparan ini, terus istiqomah mengikuti paparan-paparan ini. Semoga saya dan kita semua selalu ditunjuki oleh Allah jalan husnul khotimah dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.